Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi kami sabdamu sebagai lampu penuntun langkah kami dan obor penyuluh jalan kami. Lewat Roh-Mu yang kudus, berikanlah kami telinga yang rela mendengarkan dan hati yang ingin tahu kehendak-Mu, supaya kami dapat menikmati sukacita dalam firman-Mu. Demi Kristus, sabda-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada waktu itu, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, setiap pilihan yang kita ambil pastilah memiliki konsekuensi tersendiri. Mau tidak mau, kita tetap harus memilih dan menghidupi pilihan itu. Namun, apakah kita menyertakan Tuhan dalam setiap pilihan hidup yang kita ambil? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini dikisahkan bahwa sebelum Yesus memilih para muridnya, ia berdoa kepada Allah. Apa yang dilakukan oleh Yesus memberi arti bahwa segala perbuatannya tidak lepas dari kehendak Bapanya. Yesus ingin menyertakan kuasa Allah dalam pemilihan muridnya dan menyerahkan mereka yang dipilih itu kepada Allah. Orang-orang yang dipilih oleh Yesus menjadi muridnya secara manusiawi memiliki problem dan kelemahan yang berbeda-beda. Yesus memilih mereka untuk menjadi dasar bagi gerejanya. Dan Yesus pun pasti tahu kelemahan-kelemahan mereka dan tahu pula resiko dari pemilihannya ini. Lalu, kenapa ia tetap memilih mereka itu? Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, panggilan menjadi murid adalah panggilan setiap orang beriman.
Tuhan memanggil dan memberi perutusan kepada setiap orang dalam cara dan waktu yang berbeda-beda. Dibutuhkan keterbukaan dan kesediaan dari setiap kita untuk menjawab panggilannya. Peristiwa pemanggilan murid ini mengingatkan kita juga akan panggilan kita masing-masing di dalam gerejanya. Kadang kita dihadapkan pada pilihan yang menuntut pengorbanan kita demi kepentingan banyak orang. Diperlukan kebesaran hati untuk menentukan pilihan di saat seperti ini. Sama seperti Yesus yang memohonkan bantuan Allah lewat doanya ketika hendak memilih murid-muridnya. Kita ini dipilih bukan karena kita hebat dan tahu banyak hal. Daya Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk menjawab dan menapaki panggilan Tuhan dalam karya dan profesi yang tengah kita hidupi. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini gereja kita merayakan pesta Santo Simon dan Yudas. Pesta ini menegaskan kembali komitmen dan perutusan kita sebagai orang beriman. Simon dan Yudas dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pewarta karya keselamatan Allah. Mereka menjadi partner Yesus dalam mengajarkan cinta Bapa dan membawa orang kepada keselamatan. Sebagai pengikut Kristus, kita sesungguhnya dipanggil untuk ikut serta dalam meneruskan karya para rasul ini. Kita diharapkan selalu membangun relasi yang lebih mendalam bersama Kristus lewat doa dan perbuatan baik terhadap sesama yang membutuhkan, sehingga orang-orang di sekitar kita mengalami sukacita dan kebahagiaan. Selamat bermenung. Tuhan memberkati. Allah Tuhan kami, bantulah dan mampukanlah kami untuk senantiasa setia mewartakan keselamatan-Mu kepada sesama kami, sebagai wujud perutusan kami murid-murid-Mu yang telah Engkau panggil. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar.
Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.